Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan Jemaat GSKI Kana Cirebon dan seluruh pendengar pecinta suara kebenaran. Kita bersyukur kalau hari ini kembali kita bisa mengadakan pertemuan raya di dalam satu ibadah. Terlebih lagi hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Mari saudaraku kasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada, siapkan hati kita, teduhkan hati kita, dan biarlah kita siap menerima taburan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap kita aktif juga memuji dan menyembah Tuhan. Mari saudaraku siapkan hati kita. Kalau boleh saya jemput, kita bangkit berdiri semua. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kita mengangkat hati, memuji, menyembah Dia, karena Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, jagaku Tuhan, jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya pegang tanganku, pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Mari sekali lagi, biarlah ini menjadi doa kita. Jagaku Tuhan, jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jagaku Tuhan, sekali lagi, jagaku Tuhan dalam kebenaran. Benar Bapa, biar Engkau kawal hidup kami oleh kebenaran-Mu. Biarlah kami sampai kepada tujuan sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Kami mau menjalani kehidupan kekristenan kami dengan benar Bapa. Aku percaya ya Bapa, ku percaya Kau setia, pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Kau setia, pegang
lagi ku percaya Bapa. Tuntun kami Bapa, supaya kami menjalani kekristenan kami dengan benar. Biarlah hari ini kami mau Tuhan memuji menyembah-Mu. Kami mau ya Bapa, untuk dibenarkan, diluruskan jalan-jalan kami. Urapi kami semua, urapi setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Haleluya, ku percaya Kau setia. Supaya kami lebih lagi Tuhan boleh Tuhan menyenangkan hati-Mu. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian bahwa Ku terbang tinggi.
Kita nyanyikan pujian menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Direnungkan hati ini, direnungkan hati ini, kata dan perbuatan di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau berada, di mana Engkau ada, haleluya, aku rindu berada. Engkau kesukaanku ya Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Benar Yesus. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Direnungkan hati ini, kata dan perbuatan di semua rencana-Mu, semua
kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Haleluya, terima kasih. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dan kepada pencinta suara kebenaran, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan nyanyikan pujian di keheningan. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Nanti hambanya akan menyampaikan firman Tuhan. Kita terus menyiapkan hati kita untuk firman-Nya. Biarlah firman-Nya yang membuat kita kuat, firman-Nya yang menjadi jawaban bagi setiap kita. Haleluya, Yesus. Jemaat, mari bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian di keheningan. Haleluya, Yesus. Keheningan ku ucapkan janji, segenap jiwa cintaku abadi kepadamu, belahan kalbu, pujaan hati kesayanganku. Kemanapun juaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota. Setiamu, kesetiaanku, berpadu indah di hati Bapa. Bila waktu ini cepat berlalu, bersamamu di awan-awan. Ku pandang mesra wajah agungmu, puaskan kerinduanku. Keheningan ku ucapkan janji, keheningan ku ucapkan janji. Amin. Segenap jiwa cintaku abadi kepadamu, belahan kalbu, pujaan hati kesayanganku. Kemanapun juaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota. Setiamu, kesetiaanku, berpadu indah di hati Bapa. Bila waktu ini cepat berlalu,
katakan bila waktu ini, bila waktu ini cepat berlalu bersamamu di awan-awan. Ku pandang mesra wajah agungmu, puaskan kerinduanku. Sekali lagi katakan bila waktu ini, bila waktu ini cepat berlalu bersamamu di awan-awan. Ku pandang mesra wajah agungmu, puaskan kerinduanku. Ku pandang mesra, ku pandang mesra wajah agungmu, puaskan kerinduanku. Kami mau mengikuti jalan-jalan-Mu ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Rajaku. Engkaulah acuan hidupku, Engkaulah role model bagiku, dan aku senantiasa mau mengikuti teladan-Mu supaya aku menjadi serupa dengan Kristus. Urapi anakmu ini ya Bapa, mampukan anakmu ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Aku mohon apa yang disampaikan biarlah itu hanya hikmat daripada-Mu dan kebenaran yang daripada-Mu sendiri. Terima kasih, urapi kami, urapi untuk setiap yang mendengarkan kebenaran ini dimanapun mereka berada. Bapa juga yang memberkati. Sungguh terpujilah nama-Mu di dalam nama Putra Tunggal Bapa yang mulia dan agung kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk segala anugerah dan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan saya percaya kita semua di dalam keadaan yang sehat, saudaraku. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-7. Ya, Mazmur 103 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Saudaraku, di dalam ayat ini ada dua objek yang Tuhan sampaikan di dalam Mazmur ini. Dikatakan di sini ada dua, yang pertama adalah Musa, yang kedua adalah orang Israel. Kepada Musa, Allah mengajarkan jalan-jalannya, dan kepada orang Israel, Allah mengajarkan perbuatan-perbuatan Allah. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, banyak hari-hari ini juga kekristenan gagal paham di dalam arti kekristenan itu sendiri. Mereka menempatkan diri menjadi orang Israel yang hanya ingin melihat perbuatan-perbuatan Allah, yang hanya ingin melihat mujizat-mujizat, yang hanya ingin melihat segala berkat-berkat jasmani dan kebutuhan-kebutuhan jasmaninya saja. Tetapi lupa ada satu hal yang lebih penting daripada perbuatan-perbuatan Allah ini. Sehingga banyak orang Kristen di dalam menjalani kekristenannya itu hanya sekedar beragama saja,
tanpa mengerti apa arti daripada kekristenan. Yang pada akhirnya sama saja dengan ajaran-ajaran dengan agama-agama lain, berjalan sesuai dengan seperti agama-agama lain yang diatur oleh hukum-hukum yang tertulis. Dan seakibatnya pun yang sangat fatal adalah perbuatan-perbuatannya tidak berbeda dengan orang yang bukan Kristen. Banyak orang Kristen hanya sekedar mengikut Tuhan itu, hanya ingin memanfaatkan Tuhan. Banyak orang Kristen tidak mengerti apa sebetulnya mengapa Yesus itu datang ke dalam dunia ini. Dan tidak mengerti tentang ada kekuatan di balik kedatangan Tuhan Yesus. Mereka berharap Yesus untuk datang kedua kali menjemput di awan-awan. Tetapi mereka tidak mengerti apa arti kedatangan Yesus dan siapa yang diangkat. Nah, kegagalpahaman ini semakin hari semakin meluas di dalam kekristenan. Begitu banyak sekali sekarang orang Kristen lebih suka kepada yang namanya mujizat-mujizat, kesembuhan. Saudaraku, hal itu tidak salah. Selama kekristenan kita masih kanak-kanak, untuk anak-anak yang baru bertobat, hal itu pun Tuhan lakukan. Tetapi tidak selama-lamanya orang Kristen hanya berkecimpung di dalam mujizat saja. Banyak juga orang Kristen hanya ingin mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu. Berdoa kepada Tuhan, hanya berharap Tuhan memberkati, membebaskan dari masalah. Ingin supaya hidup di dalam dunia ini nyaman. Tidak ingin aku hidupnya itu benar-benar mau menyukakan Tuhan, tetapi yang bisa lakukan adalah menuntut, dan menuntut. Nah, salah satu kegagalpahaman ini yang terjadi adalah kita gagal paham mengenai anak Allah. Banyak orang Kristen hanya puas memiliki status anak Allah, tetapi lupa sebagai anak Allah itu bukan hanya status, tetapi sebagai anak Allah itu berkeberadaan. Artinya sebagai anak Allah, saudaraku, kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Nah, kalau kita buka di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, ayat yang sering kita baca, dengar, tetapi ayat ini saudaraku hanya dimaknai atau diartikan sangat dangkal. Padahal ayat ini begitu dalam dan begitu mulianya. Allah sampai memberikan anaknya yang tunggal. Yohanes 1 ayat 12 demikian firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudaraku, dalam pengertian di sini banyak orang berkata, oh saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oh saya sebagai anak Allah, sudah titik. Tidak lagi melakukan apa-apa. Padahal dikatakan tetapi semua orang yang menerimanya, di sini memang Tuhan Yesus. Tetapi kalau sudah mengacu kepada Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Pengertian menerima Yesus itu kita harus menerima firman. Setelah itu baru diberinya kuasa. Nah, saudaraku, masalah kuasa ini di dalam bahasa aslinya adalah exousia, yaitu hak istimewa. Ya, exousia itu adalah hak istimewa. Nah, saudaraku, ini yang dinamakan oleh kasih karunia, ini yang dinamakan anugerah. Kita menerima anugerah, kita menerima kasih karunia, dalam hal kita sudah menerima hak istimewa. Tetapi jangan lupa, saudaraku, ada hak, ada kewajiban. Jadi tidak semena-mena kita kalau sudah menerima Yesus, lalu kita percaya kepada Yesus, lalu kita selalu dengan sok yakin dan pasti masuk surga. Belum tentu, saudaraku kasih di dalam Tuhan. Karena kalau kita sudah menerima hak dan itu adalah kasih karunia, dan tetap di balik kasih karunia ada tanggung jawab, ada kewajiban yang harus kita lakukan.
Tanggung jawab supaya apa? Tanggung jawab apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi anak-anak yang dewasa. Karena bukan Allah iseng, aku percaya Yesus kamu menjadi anak Allah ya titik. Oh enggak. Allah memiliki maksud, Bapa memiliki maksud kenapa manusia yang percaya kepada Yesus, yang menerima firman, yang menerima Yesus itu menjadi anak Allah, diberikan hak istimewa. Berarti ada sesuatu. Bukan hanya semena-mena langsung menjadi anak Allah. Lalu tidak ada lagi mantan anak. Lalu anak itu seterusnya akan tetap anak. Enggak bisa, saudaraku. Enggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki kita menjadi anak yang dewasa, menjadi anak yang lulus sesuai dengan tatanan Allah yang Tuhan mau dengan maksud tujuannya itu. Roma 8 ayat 23, demikian firman Tuhan, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil, perhatikan, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi sebelum kita meninggal, sebelum kita dipanggil Tuhan, dibebaskan kita dari tubuh kita ini yang fana ini dan masuk dalam kekekalan, kita itu masih berproses untuk menjadi anak, bertambah dewasa, dan setelah pembebasan tubuh baru di sanalah terjadi pengangkatan sebagai anak. Makanya nggak heran Roma 8 ayat 17 berkata begini, dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, jika kita adalah anak, di dalam bahasa teknon, ahli waris, yaitu anak yang sudah dewasa, inilah tujuannya Allah. Kalau kita anak dan sekedar status anak, kita tidak menjadi ahli waris. Tetapi anak yang Tuhan maksudkan, kita harus bertambah dewasa, menjadi dewasa, terus bertambah dewasa, sampai kita menjadi ahli waris. Nah, untuk menjadi ahli waris, maka kita harus menjadi dewasa. Inilah yang disebut dengan proses kehidupan menjadi anak. Galatia 4 ayat yang pertama katakan, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, nepios, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Perhatikan, selama dia belum akil balik, selama dia belum dewasa, dia tidak bisa menerima ahli waris, dia tidak bisa menjadi ahli waris. Jadi untuk menerima ahli waris kelak, ahli waris apa? Ahli waris di dalam kekekalan, itu kelak kita harus menjadi dewasa. Nah, banyak kekristenan, saudaraku, ini yang menjadi gagal paham. Setelah kita menjadi anak Allah, otomatis kita menjadi ahli waris. Dan yang lebih menyedihkan lagi, pengertian ahli waris ini juga mengatakan bahwa kita menerima kekayaan di dunia ini. Kita menerima janji-janji Allah di dunia ini. Kita menjadi kepala bukan ekor. Kita akan tetap naik, tidak pernah turun. Kita akan disembuhkan. Kita akan menjadi Tuhan di atas segalanya. Saudara, duduk di dunia ini. Inilah yang terjadi kegagalpahaman di dalam kekristenan. Padahal di dalam Alkitab yang dimaksudkan menjadi ahli waris itu adalah ahli waris kerajaannya. Nah, inilah hak istimewa tadi. Inilah exousia tadi yang disebut bahwa kita menjadi anak, diberikan kuasa menjadi anak Allah. Exousia, hak istimewa untuk menjadi apa? Untuk menjadi ahli waris di dalam kerajaannya. Saya berharap saudara mengerti ini, karena kita semua harus menjadi dewasa. Jadi saudaraku, jangan berpikir, oh setelah menerima Yesus aku ahli waris, setelah dibaptis bersorak-sorai bertepuk tangan, silahkan. Tidak salah. Tetapi saudara sudah mendapat pengertian yang benar tentang hal ini. Pada saat saudara, kita semua menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itulah kita sudah menerima hak istimewa, masuk di dalam sekolahnya Tuhan, masuk ke dalam
ke dalam kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Ini kasih karunia, saudaraku. Dan untuk masuk, dan setelah kita masuk ke dalam kasih karunia Tuhan, setelah kita ada di dalam kehidupan kekristenan yang sesungguhnya, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Yaitu bagaimana kita harus terus berjuang dan berusaha untuk menjadi seperti Yesus. Sampai pada akhirnya kita akan memerintah bersama dengan Yesus. Sampai pada akhirnya kita menerima janji-janji Allah, yaitu langit baru, bumi yang baru. Makanya gak heran di dalam Kolose 1 ayat yang ke-13. Ya, Kolose 1 ayat yang ke-13 demikianlah firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saudara benar-benar harus pahami ayat ini. Bahwa sesungguhnya kekristenan yang sesungguhnya ini, keselamatan itu adalah mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Mengapa Allah mau mengembalikan manusia kepada rancangannya semula? Karena Allah ingin kita akan bersama-sama dengan Yesus. Allah ingin kita akan bersama-sama dengan anaknya yang kekasih, putra tunggal Bapa yang mulia, Tuhan Yesus. Bersama-sama memerintah di langit baru dan bumi yang baru. Dan untuk bisa memerintah dan masuk di dalam kerajaannya, maka mau tidak mau, saudaraku, kita harus menjadi dewasa. Kita harus menjadi dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Dan inilah Yesus datang ke dalam dunia ini. Jadi keselamatan itu bukan masuk surga. Keselamatan itu adalah mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Yang boleh dikatakan untuk kelak nanti masuk di dalam langit baru dan bumi baru. Mungkin bahasa di dalam bahasa sehari-harinya surga. Jadi keintinya bukan masalah tempat. Intinya adalah masalah bagaimana kita bisa serupa dengan Yesus. Bagaimana kita sempurna seperti Bapa. Nah kalau dilihat daripada ayat ini, kalau saudara perhatikan baik-baik, inilah kekristenan yang sesungguhnya. Kalau saudara perhatikan ada 3 kata di dalam ayat ini. Pertama kata melepaskan, yang kedua kata kuasa, yang ketiga kata memindahkan. Nah ke dalam ketiga kata ini kita bisa menyimpulkan ayat ini berbicara tentang aktif bukan pasif. Nah sekali lagi kekristenan itu aktif, perubahan. Kalau dari dulu sama setelah kita percaya Yesus tidak ada perubahan di dalam hidup kita, tidak ada perubahan di dalam gaya hidup kita, tidak ada perubahan di dalam kebiasaan kita, tanda tanya besar, apakah kita sungguh-sungguh menjadi Kristen? Karena kekristenan itu aktif, saudaraku. Saya tidak bicara tentang keselamatan itu karena perbuatan baik. Tidak bisa. Mengacu kepada keselamatan, mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula, tidak bisa satu orang pun lakukan itu dengan perbuatan baiknya. Hanya melalui Yesus. Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup untuk kita beroleh selamat. Tetapi setelah kita menerima anugerah, setelah kita menerima itu ada tanggung jawab. Jadi bukan setelah kita menerima lalu pasif, kita tinggal menunggu. Kita tinggal menunggu saja Yesus datang. Kapan Yesus datang? Lalu kita di dunia ini berhura-hura, berpesta pora, menikmati dunia ini. Tidak mau melepaskan haknya, selalu mengasihi dunia ini, mencintai dunia ini. Dengan berkata, aku harus menikmati dunia ini. Karena berkat Tuhan itu adalah kaya di bumi, kaya di surga. Dan aku pasti masuk surga. Inilah kebodohan yang sedang terjadi di antara kekristenan. Inilah penyesatan yang sedang terjadi. Aktif di sini itu harus berjuang. Jadi kalau saudara perhatikan kembali di dalam ayat ini ada keaktifan, melepaskan kuasa dan memindahkan. Dengan pengertian yang lain, saudaraku, dengan pengertian yang lain, ayat ini mengandung perpindahan dari satu wilayah
ke wilayah yang lain. Nah ini. Jadi kekristenan sebetulnya pindah wilayah, pindah kewarganegaraan kalau boleh dalam bahasa umumnya. Dan untuk pindah, untuk dilepaskan dari kuasa kegelapan, itu adalah kasih karunia, karena tidak ada satu orang pun bisa lepas daripada kuasa kegelapan. Dan tidak ada seorang pun bisa masuk ke dalam kerajaan anaknya kalau tanpa Yesus. Tetapi ada tanggung jawab yang harus kita lakukan untuk kita masuk ke dalam wilayah yang baru itu. Nah, yang jadi masalah, saudaraku kekasih di dalam Tuhan, setelah kita menerima anugerah, lalu kita boleh memasuki wilayah baru. Kalau dikatakan wilayah kerajaan Allah, kita harus merubah kebiasaan yang selama ini kita lakukan di dalam wilayah yang lama menjadi kebiasaan yang baru. Di dalam kata lain, saudaraku, kita harus beradaptasi. Ini yang dimaksud aktif. Ini yang dimaksud kita harus mulai beradaptasi dengan wilayah yang baru. Kalau tidak mungkin kita bisa masuk, saudaraku. Enggak mungkin. Di dunia ini saja kalau kita menjadi warga negara satu negara, untuk pindah ke negara lain kita harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di wilayah yang baru. Dan kita menganggap bahwa kita nggak perlu beradaptasi. Kita menganggap bahwa segala sesuatu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Segala sesuatu kita hanya tinggal diam saja, pokoknya tinggal masuk saja. Setelah masuk kita tinggal hura-hura, tinggal menerima anugerah, menerima berkat, bisa makan, minum dan sebagainya. Saudaraku, ini tidak demikian. Kalau kita benar-benar dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah yang lain, kita harus mulai beradaptasi. Ada apa di wilayah itu? Bagaimana kehidupan di wilayah itu? Kita harus mempelajari. Makanya dikatakan kalau kamu menerimanya, menerima firman-Nya, kamu akan menjadi anak. Dari kecil terus akan menjadi dewasa. Setelah dewasa kita akan baru menerima janji-janji Allah dan kita menjadi ahli warisnya. Ini yang seringkali tidak pernah dimengerti tentang beradaptasi. Tahukah saudara, di langit baru dan bumi yang baru, tidak ada di sana kemarahan, tidak ada kejengkelan, tidak ada sakit hati, tidak ada ngomong kasar, tidak ada perselingkuhan. Di sana kudus, di sana itu sesuai dengan apa yang Bapa mau. Di sana itu, saudaraku, tidak ada lagi maki-maki. Di langit baru yang bumi baru itu tidak ada sakit hati. Semua orang sabar. Nah, saudaraku, kalau selama kita di wilayah yang lama, yaitu sekarang kita di wilayah hukum dunia ini, saudaraku, kita sudah terbiasa berpuluh tahun hidup di dalam dunia ini dengan pengertian, pengajaran dari orang tua kita. Lalu dengan konsep-konsep berpikir dunia ini. Nah, untuk berubah ke langit baru dan bumi yang baru, ke wilayah yang baru, saya katakan tidak mudah. Ini perlu perjuangan. Ini yang dimaksud perlu perjuangan. Nah, selama kita hidup di dalam dunia ini, kita harus segera berubah, beradaptasi. Harus segera berubah, beradaptasi dengan wilayah yang baru dan tunduk kepada hukum wilayah yang baru itu. Yaitu apa? Yaitu dalam kekekalan langit baru dan bumi baru. Saudara jangan berpikir nanti di LB3 hanya pujian penyembahan saja. Tidak. Di langit baru dan bumi yang baru itu ada aktivitas sama seperti aktivitas kita. Terjadi pengulangan. Makanya Yesus katakan apa? Anggur yang baru yang lebih enak nanti akan kita nikmati di dalam kerajaan anaknya. Kita akan makan minum. Makanya ada perjamuan kawin anak domba. Kita makan dan minum. Kenapa kita tidak mau pahami ini? Kenapa dinosaurus punah, saudaraku? Jangan saudara berpikir dinosaurus hanya hayalan dan sejarah yang tidak bisa dibuktikan. Dinosaurus itu bisa dibuktikan. Begitu banyak arkeolog menemukan tulang-tulang di dinosaurus. Kenapa? Karena dinosaurus tidak pernah
bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Menurut penyelidikan setelah zaman Nuh itu mati semua saudaraku, lalu dia menurut penelitian mungkin dinosaurus dibawa. Tapi setelah terjadi, karena waktu itu air membual dari bawah dan dari atas, saudara nanti baca dalam kitab Kejadian. Ada perubahan iklim, ada perubahan cuaca. Tetapi dinosaurus tidak bisa beradaptasi, maka punah. Orang Kristen yang tidak bisa beradaptasi dengan kerajaannya, jangan berharap bisa masuk dalam kerajaannya. Dan orang yang tidak mau beradaptasi, orang itu melecehkan kasih karunia Tuhan. Orang yang tidak mau beradaptasi bagaimana kehidupan di dalam kerajaannya, dan kita mulai sekarang ini kita harus beradaptasi, maka sesungguhnya kita sedang melecehkan anugerah daripada Tuhan Yesus. Kita menganggap bahwa hidup di dalam dunia ini bisa seenaknya. Bahkan yang terjadi, saudaraku kekasih dalam Tuhan, yang terjadi hari-hari ini, kita memaksakan, ya, sekali lagi kita memaksakan Injil beradaptasi dengan dunia. Kita paksakan Injil harus beradaptasi dengan dunia. Injil dipakai untuk pemenuhan hawa nafsu. Injil dipakai untuk pemenuhan keinginan-keinginan duniawi. Puji Tuhan loh, saya sekarang rumahnya 10. Puji Tuhan loh, kita punya mobil 20. Oh puji Tuhan gak punya utang sama sekali. Saudaraku, ya puji Tuhan seperti itu. Tetapi hatinya di mana, saudaraku? Tidak pernah melihat dan mengasihi sesama. Yang dikejar uang. Loh, kita butuh uang, kita perlu hidup, saudaraku. Tetapi Injil itu tidak berbicara tentang bagaimana pemenuhan dunia ini. Dan sekarang ini, saudaraku, banyak ajaran-ajaran kebenaran dipaksa oleh manusia, diubah. Mohon maaf, kalau saya berkata dimanipulasi. Lebih gak enak lagi saya katakan diperkosa hanya untuk hawa nafsu keinginan manusia itu. Injil dipaksa untuk beradaptasi dengan dunia. Padahal seharusnya kita yang sebagai terang dan garam yang mengerti tentang kebenaran, dunia yang harus beradaptasi dengan Injil. Tapi hal ini tidak terjadi. Baiklah dimulai daripada diri kita. Ayo kita sudah mulai beradaptasi. Kalau hari ini Tuhan memberkati kita, kalau kita diberkati punya rumah, bersyukur. Itu hanya sarana, saudaraku. Itu hanya sarana. Stop hari ini dengan kesaksian-kesaksian yang tidak membangun. Stop hari ini dengan kesaksian-kesaksian yang memaksa Injil untuk beradaptasi dengan dunia ini. Stop dengan memanipulasi firman Allah hanya untuk kepentingan hawa nafsu dan kebutuhan-kebutuhan dunia ini. Kalau saudara mau diberkati, pengen punya mobil, punya rumah, bekerja, ada tatanannya. Kalau saudara benar mau sehat, kalau saudara tidak mau sakit, ayo jaga kesehatan saudara, jaga. Makan makanan yang sehat, olahraga. Sekarang udah sedang pandemi, banyak orang menantang, tidak mau pakai masker. Menantang gak apa-apa. Sesak kalau pakai masker, Pak. Gak enak, Pak. Nanti kalau sudah kena, menyesal. Dan kalau saudara tidak takut kepada pandemi ini, tapi minimal saudara tidak membawa virus ini untuk orang lain, saudaraku. Kadang-kadang kita kan egoisnya luar biasa, sangat egois. Saya nggak takut, tetapi ingat kalau kamu kena, orang lain akan menjadi kena, dan dari 1 itu bisa 10 orang yang kena. Bagaimana dengan pasangan kita, bagaimana dengan orang tua kita, bagaimana dengan anak kita, bagaimana dengan teman-teman kita, bagaimana dengan sekeliling kita. Ayo, saudaraku, sadari ini. Sadari ini. Dunia ini ada tatanannya. Kalau saudara mau makan, kalau saudara mau mendapat uang, saudara mau kaya, Allah tidak melarang kita kaya. Yang Allah larang adalah kalau hati kita ada dalam kekayaan itu. Bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan jujur.
Bekerjalah dengan integritas. Kalau saudara mau sehat, makanlah yang baik, olahraga yang baik, tidur cukup. Jangan mencobai. Sampai-sampai saya cukup heran juga, vaksin saja mesti diperdebatkan. Ada chip lah, ada ini itu. Saya katakan sebagai gembala, saya katakan sebagai hamba Tuhan, saudara wajib divaksin. Saya pun akan divaksin. Kenapa ini untuk kepentingan bangsa? Apakah bangsa kita mau seperti ini terus? Hanya karena ngobrol, ngomong, nggak boleh vaksin, ketakutan vaksin, terserah. Nggak bisa, kita harus sebagai hamba Tuhan menopang program pemerintah. Supaya ekonomi pun cepat pulih. Supaya banyak orang yang terpuruk bangkit kembali. Saudaraku, kekristenan harus menjadi saksi. Tapi di samping itu saudaraku, kita terus harus belajar bagaimana kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, yaitu kerajaan Allah. Oleh sebab itu saudaraku kasih di dalam Tuhan, dari sekarang ayo kita harus beradaptasi. Kita belajar kebenaran. Kita harus lebih banyak belajar kebenaran. Ya. Yohanes 1 ayat 12 tadi katakan barang siapa menerimanya, ya. Tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu menerima kebenaran, yaitu Yesus sendiri, yaitu firman itu sendiri, maka ia akan menjadi diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Artinya diberi hak istimewa dan menjadi anak Allah, proses pendewasaan itu terjadi. Oleh sebab itu saudaraku, setelah hari ini kita mendengar kebenaran ini, jangan kita menganggap setelah menjadi anak Allah lalu enak bebas. Tidak. Dari situ kita mempunyai hak istimewa bagaimana kita bisa belajar beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang akan terjadi kelak di dalam kekekalan, yang akan terjadi kelak di dalam langit baru dan bumi yang baru. Dasar daripada beradaptasi, saudaraku, dasarnya adalah memang dimulai daripada pikiran dan hati. Hanya dua itu. Adaptasi itu dipengaruhi oleh pikiran dan hati. Ya, oleh sebab itu untuk bisa beradaptasi ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, untuk bisa beradaptasi, ubah pola pikir kita dulu. Ubah pola pikir kita. Jangan kita menjadi sempit di dalam pikiran kita. Jangan kita merasa bahwa pikiran kita yang dulu itu sulit untuk bisa diubah. Tidak bisa. Nah, sebelum ini saya ingin sampaikan pola pikir itu terbentuknya dari mana, supaya saudara mengerti bahwa untuk mengubah pola pikir, saudara harus tahu pola pikir terbentuk dari apa, supaya kalau saudara harus mengubah, karena saudara harus mengubah pola pikir menjadi pola pikir kerajaan Allah, karena untuk beradaptasi ini, maka mulai saudara harus bisa menerima poin-poin ini untuk supaya pola pikir kita terbentuk di dalam kerajaan Allah, ya. Pola pikir terbentuk yang pertama itu dari informasi. Ya, pola pikir terbentuk dari informasi. Yang kedua, dari informasi masuk melalui mata atau telinga, apa yang kita lihat dan kita dengar. Setelah apa yang kita lihat dan kita dengar masuk ke otak kita, lalu di situ diolah. Setelah masuk dalam otak kita itu menjadi satu pikiran. Dan kalau sudah menjadi satu pikiran akan berbuahkan menjadi satu tindakan. Dan kalau tindakan itu terus berulang akan menjadi kebiasaan. Dan setelah menjadi kebiasaan itu yang akan terbentuk menjadi pola pikir. Dan akibat dari pola pikir yang salah atau pola pikir yang benar, akibatnya kepada karakter yang benar atau karakter yang salah. Nah, untuk mengubah pola pikir ini supaya kita beradaptasi dengan kerajaan Allah, kita harus mulai informasi kita ubah. Saya cukup heran saudaraku, setelah kita mengetahui kebenaran masih banyak suka mendengar informasi-informasi yang salah dalam kebenaran itu. Ada beberapa orang yang mengatakan, wow, saya kalau hari Minggu ibadah benar-benar sekarang online semua saudaraku. Dari setelah selesai A ke B ke C itu campur aduk kayak capcay. Dengan alasan, oh saya hanya ingin memperbandingkan
Saudaraku, kalau kita mau benar-benar mengubah pola pikir, maaf kata-kata saya, kita harus radikal mendengar kebenaran. Jangan kita beri kesempatan informasi yang salah masuk melalui mata atau telinga kita. Karena di dalam satu titik, karena itu akan ada di dalam alam bawah sadar. Di dalam satu titik, apa yang kita terima informasi yang salah itu akan mempengaruhi hidup kita. Akan mempengaruhi tindakan kita. Apalagi kalau kebiasaan atau tindakan itu, soalnya tindakan atau kebiasaan yang lama, itu akan kembali lagi. Dan akhirnya sulit sekali untuk memiliki pola pikir, sulit sekali untuk beradaptasi dengan kerajaan Allah. Sangat sulit. Dan akhirnya karakternya tidak akan pernah bisa dirubah. Karakter atau kodrat bisa dirubah melalui pola pikir. Di negara-negara barat sekarang sudah kekristenan sudah hancur, saudara. Karena informasinya salah. Dimulai dengan banyak doktrin-doktrin, dimulai dengan banyak informasi-informasi yang salah. Diterima oleh mata dan telinga, lalu masuk otak dan pikiran. Karena kita ada dalam dunia ini, pikiran dunia ini lebih banyak mempengaruhi dan lebih banyak mengiyakan, sekali lagi, mengiyakan apa yang informasi berikan kepada mata dan telinga kita. Apalagi sekarang, saudaraku, Injil disuruh beradaptasi dengan dunia. Seolah-olah ini kebenaran, seolah-olah ini adalah Injil yang benar, seolah-olah ini adalah Injil yang murni. Padahal itu penyesatan. Jangan kita main-main dengan informasi ini, saudaraku. Jangan kita main-main. Karena informasi ini sangat penting, dimulai pada informasi. Mulai sekarang ini, saudara, udahlah isi informasi ini melalui suara kebenaran. Isi informasi ini, saudaraku, begitu banyak disediakan melalui Truth ID. Begitu banyak informasi kebenaran disampaikan, kebenaran-kebenaran ini. Saudaraku, melalui Truth ID, di YouTube, di mana itu sudah sampai ada renungan harian, ada yang namanya suara kebenaran, ada yang namanya pendalaman Alkitab, ada yang namanya seminar. Saudara-saudara, isi terus sehingga informasi itu masuk, itu benar. Mata dan telinga kita menjadi menerima informasi yang sehat, otak kita akan mengolah yang sehat, pikiran kita akan terus dipengaruhi oleh yang sehat. Sehingga tindakan kita pun menjadi sehat dan kebiasaan dan menjadi pola pikir dan akhirnya menjadi kita memiliki karakter Kristus. Karena yang diajarkan itu, saudara, selalu adalah bagaimana kita serupa dengan Kristus. Sudahlah, jangan dengar yang lain, saudaraku. Maaf saya berkata seperti ini karena begitu sulit banyak orang tidak bertumbuh menjadi dewasa karena semuanya dimakan. Lebih banyak makanan tidak sehatnya daripada makanan sehatnya. Dan otak kita itu susah untuk menerima, saudaraku. Mana yang sehat, mana yang enggak, karena itu diolah oleh otak kita. Tapi kalau firman itu informasi kita masuk yang sehat terus, lama-lama otak kita pun akan dipengaruhi. Pikiran kita pun akan dipengaruhi. Bahkan kalau kita sudah dipengaruhi oleh kebenaran, bohong sedikit pun kita sudah gak nyaman. Marah sedikit pun kita sudah gak nyaman. Dan selalu kita mau berkata, Tuhan, aku mau beradaptasi dengan kerajaan Allah. Nah, bagaimana mungkin kita bisa beradaptasi kalau pola pikir kita pun tidak mau berubah? Jaga pergaulan. Banyak orang mengeremehkan masalah pergaulan. Kalau saudara, Pak, saya kan bisnis, Pak, saya kan bekerja, lingkungan, oke, enggak masalah. Bukan berarti saudara menjadi orang aneh yang tidak boleh bergaul. Tetapi yang saya maksudkan adalah saudara cukup saja tahu, cukup saja kenal, sudah selanjutnya jaga, jangan bergaul. Karena informasi yang mereka katakan, mereka ucapkan biasanya menyesatkan, apalagi yang belum mengenal Tuhan. Kalau ada anak-anak muda di tempat ini yang ikut, hati-hati, jodoh kalian, hati-hati mencari pasangan hidup.
Jangan mendengar informasi nggak apa-apa, berbeda agama nggak apa-apa. Nanti juga bisa saudaraku, jangan mencoba-coba. Nah ini ajaran-ajaran ini sudah begitu masif, saudaraku, bergerak begitu masif. Sehingga kualitas kekristenan menjadi rendah. Yang penting adalah kuantitas, yang penting gereja penuh. Yang penting adalah kekristenan penuh, yang penting adalah bisa naik mobil mewah, yang penting adalah mobil mewah. Yang penting itu, apakah benar saudaraku? Kualitas itu kita harus jaga. Nah hari ini saya berbicara ini dengan hati yang benar-benar mengasihi. Benar-benar mau supaya anak-anak Tuhan itu berubah. Ayo segera beradaptasi. Beradaptasi dengan kerajaan Allah. Jangan kita main-main. Keadaan kita saudaraku sekarang ini, dunia makin sulit. Dunia makin tidak menentu. Setiap saat kita sedang diincar oleh maut. Melalui pandemi. Melalui bencana-bencana alam. Kalau kita mulai dari sekarang tidak mempersiapkan diri bagaimana, mungkin kita bisa masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru. Saudara kasih di dalam Tuhan, saya mengajak saudara yuk segera berubah, yuk segera beradaptasi. Segera beradaptasi. Jaga pergaulan kita. Sekarang setiap hari, setiap minggu, oke, saudara mendengar suara kebenaran, dengar Injil yang murni, sudahlah. Yang tidak membangun, yang tidak pernah membawa kita kepada keserupaan Kristus, stop. Itu akan merusak. Itu akan merusak. Saya tidak bicara tentang fanatik atau tidak fanatik, tapi saya mau berkata kita harus fanatik kepada kebenaran. Kita harus sungguh-sungguh fanatik kepada kebenaran. Injil yang murni, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, bagaimana kita bisa beradaptasi? Yang pertama, kita harus ubah pola pikir dulu. Yang kedua adalah bicara tentang hati. Artinya apa? Pindahkan hati kita ke surga. Matius 6 ayat 21, demikianlah firman Tuhan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudaraku, janganlah kita menaruh hati kita kepada dunia ini. Kalau boleh saya ambil contoh, saudaraku, seorang yang sedang jatuh cinta. Ya. Kalau dulu, zaman dulu ada satu istilah kalau seorang sudah jatuh cinta, ya, kotoran ayam pun menjadi coklat. Dan memang benar, orang kalau sudah jatuh cinta, orang mau ngomong apapun sulit. Nah hari ini bisa nggak kita ubah hati kita, pindahkan ke surga? Kalau orang sudah ngomong tentang surga, hati kita menggebu-gebu kalau hati kita di surga. Tapi kalau kita hari ini, kalau hati masih ada di dunia ini, mau ngomong sampai berbusa, mau sampai apapun kita ngomong tentang kerajaan Allah, tidak akan pernah bisa sampai. Karena hati kita masih ada di dunia ini. Masih betah dalam dunia ini. Masih ingin menikmati dunia ini. Masih ingin dihargai oleh dunia ini. Saudara harus sadari, dunia tidak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan. Saudara sadari bahwa dunia ini seperti narkoba. Semakin kita menuntut, semakin kita mengasihi, semakin kita memerlukan, semakin kita tidak akan pernah puas. Sepertinya seperti narkoba, seperti memberikan satu kebahagiaan. Tetapi habis itu menuntut lebih banyak, menuntut lebih banyak. Demikian juga dengan dunia ini, seolah-olah dunia ini yang bisa memberikan kebahagiaan. Maka semakin dia mencintai dunia ini, semakin kebahagiaan itu sebetulnya semakin menjauh. Karena kebahagiaan yang diberikan oleh dunia ini adalah semu, bohong, dan sementara. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya kelak ada di langit baru dan bumi yang baru. Dunia ini akan hilang, akan hancur, saudaraku. Akan menjadi lautan api, danau api. Kalau saudara perhatikan baik-baik, dunia ini sekarang sedang menuju kepada satu kehancuran, bencana alam di mana-mana. Kejahatan manusia semakin hari semakin jahat. Bahkan kalau boleh saya memperbandingkan dari zaman Sodom dan Gomora, mungkin lebih jahat zaman sekarang ini. Zaman dulu Allah menghukum Sodom dan Gomora dengan
api belerang, batu belerang dari surga turun. Tapi hari ini semakin jahat. Seolah-olah Allah membiarkan ini. Tetapi saya percaya Allah tidak membiarkan, karena satu kali penghukuman itu pasti turun atas dunia ini. Dan setiap kita hari ini sudah diingatkan, seperti Nuh memperingatkan, ayo cepat. Nuh tidak pernah mengajak orang-orang sekitarnya untuk membangun bahtera. Tetapi Nuh mengajak orang-orang sekitarnya untuk masuk ke dalam bahtera. Demikian juga saya hari ini, kita semua hari ini. Demikian juga suara kebenaran disampaikan untuk mengajak semua orang cepat masuk ke dalam bahtera. Karena dunia ini akan hancur. Karena kejahatan dunia ini sudah melebihi Sodom dan Gomora. Nah, masalahnya adalah beranikah kita move on dari dunia ini? Beranikah kita move on hati kita, beralih dari cinta kepada dunia ini menjadi cinta kepada kerajaan Allah? Berani enggak itu? Kita harus berani mengambil keputusan, saudaraku kasih dalam Tuhan. Nah, hari ini kalau kita masih bernafas, hari ini kita masih diizinkan oleh Tuhan memberikan kesehatan, hari ini kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk hidup. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, saya katakan ini adalah kesempatan segera untuk mengambil keputusan. Oke Tuhan, aku mau beradaptasi. Aku mau menjadi serupa dengan Kristus, mengejar ketertinggalanku untuk menjadi serupa dengan Kristus, sehingga pada akhirnya aku menjadi masuk ke dalam langit baru, bumi yang baru. Siap saudaraku? Ambil keputusan hari ini. Ambil keputusan hari ini, jangan saudaraku menunda. Saudaraku, tahun 2021 tidak terasa, ya, sudah kita lewati. Tidak terasa, saudaraku. Sekarang kita memasuki tahun 2021, bulan yang ketiga. Saudara bisa bayangkan betapa cepatnya waktu ini. Betapa cepatnya, sepertinya tidak bisa kita tunda lagi. Waktu tidak akan pernah bisa berhenti. Tetapi waktu ini, selama Tuhan memberikan waktu, ini adalah kesempatan bagaimana kita belajar agar kita beradaptasi sehingga kita akan masuk di dalam kerajaannya. Amin, saudaraku. Amin. Mari barang siapa yang mau beradaptasi dan mau benar-benar belajar, yang mau benar-benar Tuhan, aku mau Tuhan untuk hari ini berubah. Ayo kita siapkan hati kita. Mari saya jemput saudaraku untuk berbangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kita akan sungguh-sungguh berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau beradaptasi. Kita angkat satu pujian, ajar aku Tuhan. Jaga aku Tuhan oleh kebenaran-Mu. Kita angkat pujian ini, saudaraku kasih di dalam Tuhan. Biarlah setiap kita dapat sungguh-sungguh hidup benar-benar dikawal oleh kebenaran Tuhan. Biarlah informasi yang masuk di dalam telinga kita itu informasi yang benar. Jangan izinkan informasi yang salah. Saudara yang bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan, jagaku Tuhan dalam kebenaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Saudara dengan tulus, supaya saudara bisa beradaptasi. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku dekat di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, jagaku Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya
Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari setiap kita perkarakan dirimu, perkarakan hidup kita di hadapan Dia. Sudahkah pola pikir kita berubah dan mau berubah? Memang perlu proses. Dan sudahkah hati kita dipindahkan ke surga? Kesempatan ini adalah sangat langka, saudaraku. Karena waktu yang kita lalui tidak bisa kembali. Hargai waktu yang Tuhan berikan. Buat komitmen pada pagi hari ini. Ayo setiap kita berkata, Tuhan, aku mau mulai beradaptasi, aku mau berubah. Sehingga pada akhirnya aku menerima janji-Mu, langit baru, bumi yang baru. Dan aku menjadi anak-anak yang dewasa. Anak-anak yang mengasihi-Mu, anak-anak yang menjadi serupa dengan Kristus. Dan kami akan memerintah bersama dengan Yesus. Bagi yang mau angkat tanganmu, baik yang di rumah, dimanapun sudah berada, angkat tangan kita dan katakan, aku mau Tuhan. Aku mau menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Aku mau mempersiapkan untuk masuk dalam langit baru, bumi yang baru. Dari sekarang aku mau beradaptasi dengan wilayah yang baru, yaitu LB3 ini. Bapak, terima kasih Tuhan, aku mau tinggalkan dosa. Aku mau tinggalkan dunia ini. Aku tidak lagi mau mencintai dunia ini. Aku tidak lagi mau terikat dengan dunia ini. Tapi aku mau terikat kepadamu. Masalahku satu-satunya adalah Engkau sendiri. Apakah aku sudah berkenan di hadapan Bapa? Dan aku mau terus berproses, beradaptasi, sehingga aku layak masuk di dalam langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih Bapa. Turunkan tanganmu, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Tetapi dari setiap kita, sebelum masuk dalam perjamuan kudus, mari setiap kita benar-benar merenungkan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Karena Dia mengasihi kita. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini karena Bapa ingin mengembalikan kita kepada rancangannya semula. Bapa, ini aku. Ini kami Tuhan yang siap masuk di dalam perjamuan kudus. Yang siap Bapa untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dan mengikuti jejak Yesus. Yang siap Bapa mau menjadi serupa dengan Kristus di dalam penderitaannya, di dalam kebangkitannya. Yang siap Bapa memiliki gaya hidup Kristus. Melalui perjamuan kudus ini, Bapa, ingatkan betapa Bapa mengasihi kami. Betapa Yesus karena sangat mengasihi kami, maka mau taat kepada Bapa, mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, sehingga kami yang berdosa ini diampuni dan kami diselamatkan. Yang siap Bapa untuk melakukan kehendak Bapa. Setiap kita angkat tangan, katakan salibnya, salibnya.
Katakan salibnya, salibnya, salibnya sangatlah mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Katakan salibnya. Setiap angkat tanganmu, salibnya, salibnya sangatlah mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari setiap kita ambil roti, anggur, atau kalau sudah di rumah yang tidak ada roti, mau biskuit juga silakan. Ambil anggur, kalau tidak ada anggur sudah boleh apapun, silakan kita ambil, kita siapkan hati kita. Salibnya, salibnya sangatlah mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Angkat roti dan anggur dalam kedua tangan saudara. Mari setiap kita mengucap syukur dulu apa yang telah Yesus lakukan dalam hidup kita, apa yang telah Yesus kerjakan bagi kita. Itu sebetulnya tidak ada kepentingannya sama sekali bagi dirinya sendiri, tetapi dia lakukan itu karena dia mengasihi kita. 2000 tahun yang lalu Yesus mau menderita. Yesus berusaha dilenyapkan oleh si jahat supaya janji Allah, rencana Allah tidak jadi digenapi. Iblis berusaha menyingkirkan Tuhan Yesus, tetapi kebaikan Yesus adalah dia mau taat, dan sangat luar biasa dia taat sampai mati. Yesus berusaha menggagalkan rencana Allah, memberikan pencobaan kepada Yesus, tapi Yesus tetap mau taat. Mari kita belajar kepada Tuhan yang mulia, Yesus Tuhan dan Raja kita. Dia mau taat, dan dia akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan. Bagi setiap kita, mari katakan, Tuhan terima kasih. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Aku percaya ya Tuhan bahwa roti yang aku pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh-Mu. Biarlah Tuhan Yesus tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang di dalamku. Yang percaya katakan amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Aku percaya Bapa. Aku percaya ya Tuhan Yesus bahwa anggur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Yang merupakan meterai perjanjian yang baru antara aku dan Bapa. Dan aku mau minumnya dengan pengucapan syukur. Yang percaya katakan amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, katakan sekali lagi, salibnya, salibnya sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi, salibnya, 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 salibnya sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Aku bersyukur ya Bapa melalui perjamuan kudus ini. Oleh karena anugerah-Mu kami bertambah-tambah mengasihi Bapa dan mengasihi Tuhan Yesus. Oleh karena anugerah-Mu kami siap Tuhan untuk beradaptasi sehingga kami bisa masuk ke langit baru dan bumi yang baru. Kalau boleh aku mendapat kasih karunia-Mu, kami juga mau berdoa kepada teman-teman kami, kepada jemaat, kepada yang mendengar kebenaran hari ini, yang sakit kiranya Bapa memberkati dan menyembuhkannya. Kalau ada masalah-masalah yang mereka hadapi dalam ekonomi mereka, kami juga percaya Bapa sanggup memberkati. Di tengah-tengah pandemi ini kami berdoa, Bapa berikan kepada kami hikmat dan kekuatan supaya kami bisa lewati semuanya dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami mohon, kami minta kepada Bapa, kiranya anugerah Bapa turun atas kami dan kami siap menerima berkat-Mu ya Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah anugerah, terimalah kasih karunia, terimalah kemurahan dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, anugerah cinta Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai pada saat sekarang ini sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudaraku, pertemuan raya GSKI Kana Cirebon sudah selesai. Sekali lagi, sampai ketemu minggu depan. Kita akan kembali bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan dan dengan kebenaran Tuhan. Satu hal yang saya ingin sampaikan, tetap jaga kesehatan. Terus protokol kesehatan saudara harus lakukan dengan baik, ya. Biarlah hidup kita maksimal dan apa yang kita lakukan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.